Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Menurut House pada tahun 1999, kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan pengikut untuk memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut John C. Maxwell pada tahun 2006, kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan memperoleh pengikut dan menjadi seorang yang diikuti oleh orang lain dengan senang hati dan dengan penuh keyakinan. Pemimpin adalah seorang yang memulai suatu tindakan, memberikan arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan antara anggota kelompok, memberikan dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan seseorang. 2. Motivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini ada dua fungsi. Yang pertama itu ada administratif, yang kedua itu ada fungsi sebagai top management. Fungsi administratif itu adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi yang menyediakan segala fasilitasnya. Nah, yang kedua itu fungsi top management. Fungsi top management ini adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan seperti planning, organizing, staffing, dan lain-lain. Selain ada fungsi kepemimpinan tadi, ada juga contoh kepemimpinan dalam organisasi. Contoh kepemimpinan dalam organisasi ini ada 3 contoh. Yang pertama itu membantu orang-orang untuk menegakkan kembali motivasi yang mereka inginkan. Nah, yang kedua ada membantu orang-orang lainnya untuk memperoleh hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga itu ada pemimpin bertindak dengan cara memperlancar produktivitas, moral tinggi, reason yang energik. Nah, pasti kan ada komitmen juga, ada efisiensi juga, ada sedikit kelamahannya juga, ada kepuasannya, ada kehadirannya, dan ada juga pasti kesinambungannya dalam organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen kepemimpinan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi tentang komponen kepemimpinan ini. Yang pertama, komponen strategi. Komponen strategi adalah ketika pemimpin harus mempunyai visi misi yang jelas dan mendorong setiap para bawahannya untuk mencapai visi misi tersebut. Dan yang kedua adalah komponen tindakan. Komponen tindakan adalah ketika pemimpin bisa melibatkan para bawahannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka maksud. Contohnya adalah ketika atasan atau pemimpin melibatkan para bawahannya untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah komponen kebudayaan. Saat ini komponen kebudayaan sangat penting bagi para pemimpin untuk membaca latar belakang dari setiap bawahannya, latar belakang kebudayaannya ataupun latar belakang kehidupan para bawahannya. Dia harus bisa membaca situasi dan kondisinya seperti itu. Terus yang keempat, kelompok sosial politik. Kelompok sosial politik ini adalah orang-orang yang melaksanakan konsep kepemimpinan dengan melihat kondisi masyarakat dilatar belakangi oleh kekuasaan. Jadi bukan hanya
pemimpin ini melihat bawahannya, tapi masyarakat yang ada di sekitarnya dia harus bisa membaca situasi dan kondisi tersebut. Dan yang kelima adalah moral. Komponen moral ini sangat penting bagi pemimpin dalam mengatur tingkah lakunya atau cara bicaranya, karena pemimpin itu harus dasarnya adalah pemimpin yang punya moral, dan dia harus tunjukkan lewat sikapnya, lewat cara berpikirnya, tindakannya, karena dari situlah orang-orang akan melihat bagaimana cara hidup pemimpin tersebut. Dan yang terakhir adalah komponen manajemen kepemimpinan. Pemimpin itu harus bisa memimpin, mengarahkan, dan mengajak orang lain menuju tujuan dengan cara efisien dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Setio Anggraina, 1480135. Di sini saya akan mempresentasikan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinum, yaitu memiliki 2 bidang pengaruh. Yang pertama, pengaruh pimpinan dan kebebasan bawahan. Yang kedua, gaya managerial grid, yaitu berhubungan dengan 2 hal, produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Yang ketiga, gaya 3 dimensi. Gaya kepemimpinan ini cocok dan mampu mempengaruhi lingkungannya. Dan yang keempat, gaya sistem manajemen. Keberhasilan pimpinan adalah jika berorientasi pada bawahan dan berdasarkan komunikasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang paling efektif, yaitu ada 2. Gaya terbaik tunggal. Orientasi dan keahlian orang yang mempengaruhi menghasilkan perbedaan. Bila akan membantu orang lain untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, menggunakan kepemimpinan, maka paling efektif bila menggunakan gaya yang mempunyai peluang tertinggi untuk ditanggapi secara positif. Dan yang kedua, gaya terbaik bersyarat. Gaya pemimpin yang menggunakan kombinasi perilaku komunikatif yang berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Dalam keadaan tersebut, pemimpin berusaha membantu yang lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.